boleh memanggil Engkau Aba, Bapa kami. Karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh menghampiri hadirat. Dan karena kuasa darah, kami dilayani untuk melayani, untuk menikmati keselamatan yang daripada, untuk mendapat pengampunan dari segala dosa kami. Dan kami memiliki hidup yang kekal itu bersama. Kami ada di sini Tuhan untuk mengingat apa yang sudah Kau perbuat bagi setiap kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami boleh menyelami lebih lagi akan kasih, akan perbuatan, dan akan maksud-Mu, tujuan bagi setiap kami semua, sehingga kami boleh dipanggil menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia, dan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Tolong kami, bukakan mata hati pikiran kami, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian boleh Kau buat setiap kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat kakak-kakak. Sampai tadi pulang dari Boyolali jam 1, tidur dulu setengah jam, terus baru bangun, baru cari. Dan Tuhan berkata satu kata, satu kalimat: hidup seperti Kristus. Tapi Tuhan ingatkan sebuah lagu, ini lagunya lagu lama sebetulnya, lagu To Him Be Glory. To Him Be Glory. Ya, itu kan dari ayat dari Roma. Coba kita buka dulu ya. Kak Novel mau itu juga boleh gunakan. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu berasal dari Dia. Nah, oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nanti kalau masih ada waktu kita nyanyikan lagunya ya. Kalau masih ada waktu, insya Allah. Ya. Tante dapat ayat ini berarti kan ya. Terus tapi hubungannya sama hidup seperti Kristus itu apa? Bingung gak? Bingung dong? Apa ada yang langsung bilang, oh gini loh Tante? Tante terus terang bingung. Sampai akhirnya sampai tadi buka lagi, waktu berangkat ke naik mobil ke sini, waktu ibadah di sini sama Om Budi tadi, Tante masih menggali di sini. Apa maksudnya? Hidup seperti Kristus. Ini sebetulnya seperti kebenaran kemarin loh. Siapa ikut sekolah minggu? Perkebenarannya apa? Saya ingat gak? Kata Ika, aku butuh pertolongan untuk hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus apa sih maksudnya? Kalau Kristus kan menunjuknya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kita sanggup dan hidup seperti Tuhan Yesus? Orang yuk, pemenang budi selalu sambung. Nek wis menderita kaya ngono, biasanya kalau kita sedang menderita kan kita butuh teman enggak? Butuh ya toh, buat curhat, ya buat nangis-nangis lah, buat apalah. Ini Tuhan Yesus pada ditinggalin sama teman-temannya semua. Rasul-rasul dikatakan melarikan diri. Nah sekarang kita disuruh Tuhan minta hidup kita seperti Kristus, dan ternyata memang ada ayatnya. Kita buka ya, supaya Tante tidak dianggap kok sing abot. Padahal ada ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini kata-kata dari Rasul Yohanes. Ya. Katakan apa? Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dianya berarti Tuhan Yesus, ia wajib hidup apa? Sama seperti Kristus hidup. Siapa yang mengaku di sini aku di dalam Tuhan Yesus? Aku mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Apa mau di luar Tuhan Yesus? Siapa yang mau hidup di dalam Tuhan Yesus? Nah, sesuai firman ini, siapa yang mau hidup di dalam Tuhan Yesus? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tante merenungkan, bagaimana kita hidup seperti Kristus? Tante bayangin sekarang, kalau Tuhan Yesus hidup seumuran kalian waktu remaja ya, kalau yang di 12 tahun kan ada ayatnya atau ada ceritanya, dia dibawa ke Yerusalem sama orang tuanya, terus ketinggalan di bait
Dibait Allah, dia ternyata lagi cerita tukar pikiran sama hamba-hamba Tuhan besar, ya ahli Taurat zaman itu. Nah sekarang menurut kalian, tanda tanya, waktu Tuhan Yesus remaja masa itu, dia sadar nggak kalau dia suatu saat akan mati untuk menebus dosa manusia? Sadar nggak? Pernah nggak kalian? Pernah nggak kalian mikir? Seumuran kalian, ya toh, kan lagi senang-senangnya happy, wah kayak koncone dolan biang ya toh. Tapi sadar suatu saat aku akan mati untuk menebus dosa seluruh manusia. Matinya masih lah enak, ya toh. Mati untuk diri sendiri masih lah enak, apalagi menanggung dosa seluruh bumi, seluruh manusia, ya toh. Nah sekarang bisa kita bayangkan, Tuhan Yesus hidup seumuran kalian itu kayak apa? Kira-kira kalian mau enggak waktu lahir terus sedang gede, suatu saat tak di sini sadar, nanti aku akan mati disiksa, dicambuk, disalib. Kira-kira gitu. Kira-kira dia, aku tak mati sekarang lah Tuhan, gitu ya, daripada bayangin gitu. Tapi itu yang dijalani oleh Tuhan. Dan dia dikatakan kalau kalian baca yang di ayatnya, dia taat sampai mati. Jadi yang kita pelajari dari Tuhan Yesus bukan matinya di kayu salib, tapi ketaatan. Apakah kita disebut anak-anak yang taat? Siapa yang taat sama orang tua? Kalau anak sekolah itu dia jadi taat sama orang tua, ya toh. Kalau taat sama orang tua susah, apalagi taat sama Tuhan. Tuhan rakyat loh, gitu. Tuhan ngomong begini kita begitu, ya kita ya jalan terus nih. Tapi dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi satu hal yang kita harus lakukan, mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang jadi kehendak Bapa? Ya kalau kalian baca Alkitab kan tebel ya, udah wadah di pusat itu. Dari Kejadian keluaran, main di apa mungkin ya. Tapi satu hal, setiap kalian hidup kalian. Kalian pernah baca, siapa yang baca Alkitab di sini? Baca Yesaya, Mazmur. Ada banyak ayat yang mengatakan dari semenjak kandungan, semenjak kalian di rahim ibu kalian, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kalian semua. Bahkan Dia tahu hari-hari kita, ya. Kalau yang di Mazmur 137 kejadian itu ajaib, dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang membentuk kita, dan Tuhan tahu jalan hidup kalian, ya. Tuhan tahu nanti Elis nanti rambutnya jadi kayak yang gitu, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu nanti Bepon pacaran sama Ruth gitu, Tuhan tahu. Karena Tuhan yang menulis jalan hidup kita. Tapi Tuhan punya panggilan untuk hidup kita semua. Panggilan hidup tante jadi apa ini? Kira-kira lu kayak apa? Panggilan hidup tante jadi apa? Loh kalau tante tahu loh ya, kok Om Petrus jadi pendeta, mungkin tante nggak jadi sama Om Petrus. Dulu waktu seumuran kalian tante paling nggak suka, nggak mau jadi waktu itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta gitu. Karena dulu waktu di Bandung tante lihat pendetanya tante di Bandung itu berbalas ceritanya, aduh kok kayak susah gitu ya, kok berat gitu. Aku mau jadi pujo pendeta mau. Tapi apa yang aku tidak mau sama Tuhan mau. Dan itu panggilannya tante. Tante tahu nggak, sadar nggak waktu itu? Ya udah. Tapi ketika tante menjalani hidup, sampai akhirnya ada satu titik. Dulu waktu tante melayani di Tanjung Pinang, ya di tempat kelahirannya Kak Musa itu, ada seorang hamba Tuhan yang masih muda umurnya. Waktu itu lebih muda daripada tante. Waktu itu dia adalah murid seorang yang disebut Nabi, ya yang tinggal di Singapura sana, orang India, Brother Mutu namanya. Nah dia tuh suka mendoakan tumpang tangan, terus dia bernubuat. Di salah satu ibadah dia tahu tumpang tangan tante, terus dia bernubuat. Nubuatnya sebetulnya panjang, tapi tante dua hal yang tak ingat cuma dua hal. Kenapa? Karena tidak suka. Kenapa aku tuh mosok ya toh? Jadi tante ada yang satu suka, yang sudah gitu. Waktu itu dia bernubuat, kamu akan mempunyai banyak anak. Aku mikir lah, anak gua wis repot gitu ya.
kok banyak anak lah, ya ampun gitu. Ya, waktu itu kan baru ada Kak Ruti sama Kak Musa, ya, Esther belum lahir masih Tanjung. Banyak 2 anaknya sudah repot, sudah susah gitu, sudah pusing, udah banyak anak lagi. Terus dia ngomong, kamu akan disebut wanita pendoa. Oh yang itu wanita pendoa ya wis kok pola tak amin. Tapi ini banyak anak. Itu tante ingat sampai akhirnya Tuhan membawa tante melayani sekolah. Tante dulu gak suka loh anak sekolah dulu. Sampai sekarang pun tante disebut suka anak-anak ya udah. Ya toh kalau anak EDW, fotonya dewe ya lawang kuwi dewe ya. Tapi nek tante disuruh jogo anak sekolah bingung wae gitu jadi guru TK, oh no thank you ya. Tante dulu merasa bersalah jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena rasanya itu kalau tante beda gitu sama anak kecil, gitu. Tante lihat lucunya nanti. Dia enak berdua itu ya. Itu tante sampai merasa balas sampai akhirnya. Satu, tante diingatkan akan membuat gitu. Yang kedua, tante bisa menyadari di sini. Tante memang tidak suka anak, tapi tante punya hati untuk mengasihi anak, untuk membawa mereka betul-betul kenal sama Tuhan, untuk membawa mereka boleh menikmati hidup dalam berkatnya Tuhan, dalam janji-janjinya Tuhan. Karena tante sudah mengalami seperti apa hidup dalam damainya Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam janji-janji Tuhan. Dan tante mau setiap anak yang tante jumpai, mereka juga bisa ketemu Tuhan. Waktu tante menyadari, tante tahu itu panggilan. Berat gak? Oh, kadang berat, kadang senang gitu. Sampai akhirnya kita dibawa melayani anak-anak SMP toh. Tante tahu banyak di luaran itu yang anak wong negeri Jawa ya ra dilayani kok anake negeri Jawa kok. Kan itu kan berbagai gereja anak-anak SMP itu ya. Dari gereja segala macam. Tapi tante tahu Tuhan yang bawa ke sana. Karena itu panggilannya tante. Kenapa? Tante niteni kalau berangkat ke SMP tuh seringnya tuh badannya tidak enak. Entah yang meriang, entah yang perutnya sakit, entah yang segala macam. Tapi tante tetap berangkat. Pulangnya sembuh juga. Tante niteni kalau itu yang dikerjakan itu berarti setannya ganggu supaya tidak berangkat. Kenapa? Karena dulu waktu tante ngelayani pusat itu juga terjadi. Waktu ngelayani musik di pusat, ya dulu kalau mau latihan musik zamannya Elis belum lahir ya. Elis belum ada, Elis masih di Ambon dulu. Waktu mau latihan musik, baik. Tante udah punya penyakit mah, ngerti kena penyakit mah kan lucu loh. Tapi tante tetap berangkat. Pulangnya disembuhin. Ya sudah dapat penyakit mah sampai sekarang. Dan itu berulang-ulang kali. Tante menyadari panggilannya. Ada satu hari, ada satu saat kita menyadari panggilan kita. Dan kita mau belajar taat. Tetapi tante bisa taat sekarang ini karena dulu tante juga belajar taat ketika masa remaja. Taat beribadah, taat baca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Lah kalau di tengah jalan tante hilang, bisa jadi tidak panggilannya? Bisa enggak? Ya enggak bisa. Hilang ya hilang, ya sudah. Mau balik lagi mungkin bisa, tapi setengah mati. Jadi tante mau bilang, setiap kalian Tuhan punya panggilan untuk hidup kalian. Mungkin kalian sekarang ini belum tahu, tapi tetaplah jalani hidup kalian di dalam Kristus. Kenapa? Itu sebabnya di sini dikatakan di Roma 11 ayat 36 tadi. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia. Tapi seterusnya itu ada oleh Dia. Panggilan hidup kalian, rencana hidup kalian berasal dari Tuhan. Tapi dikatakan oleh Dia. Apa maksudnya oleh Dia? Si ngerjake berarti itu ada penjelasannya, kita buka ya. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kita lebih jelas di sini bahwa hidup kita berasal dari Dia, tapi juga oleh Dia dan untuk Dia. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu.
sesuatu berarti kita semua juga, ya. Berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, kalau tadi dikatakan dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Ya, sini dikatakan dari Dia dan untuk Dia. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang apa? Olehnya. Oleh itu artinya apa? Kalau bahasa Inggris lebih jelas ya. By Him itu berarti Dia yang melakukan. Oleh Tuhan Yesus segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia lakukan. Jadi kalau kita punya panggilan, kalau kita Tuhan punya rencana, bisa rencana yang besar, bisa yang rencananya biasa saja tapi berdampak bagi dunia, berdampak bagi orang-orang sekeliling kita. Kalau kita hidup di dalam Yesus, setia, terus taat dan setia, maka oleh Dia, oleh Tuhan sendiri, maka rencana itu akan digenapi. Tante aja bisa, padahal tante tidak suka anak-anak, tapi Tuhan bisa bawa. Kalau tante lihat hidupnya tante itu, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan tante tidak mungkin bisa berdiri di sini wani ngomong, boro-boro ngomong, ya toh? Tante sukanya ngomong berdua, bertiga itu wani. Ini soal di depan gini, grogi ya saya, ini yang disuruh sharing. Dua tuh lo disuruh sharing lagi di SMP ya grogi, ya toh? Tapi karena Tuhan yang kerjakan, bukan karena pinternya tante, bukan karena hebatnya tante, bukan karena pengalaman, bukan. Tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita semua punya Roh Kudusnya, enggak? Punya Roh Kudus ya toh? Itu sebabnya tante waktu di berdoa Tuhan berbicara lewat Roh Kudus yang di dalam tante. Dan kalian juga setiap kali punya Roh Kudus. Jadi belajar berdoa, mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga apa yang Dia mau, rencananya, panggilannya boleh jadi dalam setiap kita. Balik lagi Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia. Tadi sudah jelas ya toh? Kita semua dari Dia. Hidup kita juga berasal dari Dia. Rancangan kita, rancangan damai sejahtera di depan itu berasal juga dari Dia. Dan oleh Dia, Dia yang mengerjakan semuanya di dalam kita, bukan karena kehebatan kita. Dan kepada Dia, karena kita akhirnya kan semuanya mati kan dari Tuhan, ya toh? Kepada Dia, untuk Dia. Dan kita diingatkan satu kalimat terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Itu mengingatkan kita. Kalau tante bisa seperti ini sekarang, bukan karena hebatnya tante, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaanmu. Tahu enggak kamu yang dimaksud dengan kemuliaan itu apa sih? Bukan tadi kadang-kadang enggak itu apa? Sekitar umur 40-50 tuh masih kadang-kadang bingung. Kemuliaan Tuhan itu apa kemuliaan ini kalau berdoa terus gereng gitu. Lo dulu pernah lo kata apa maksudnya tuh apa kemuliaan Tuhan tuh gitu kan, kita kalau nyanyi yang turunlah kemuliaanmu, tahu lo gitu? Tahu tuh lo gitu? Penuhilah seluruh bangsa-bangsa. Nah kalau kita nyanyi gitu kadang-kadang berharapnya Tuhan turun kemuliaan, terus kita rasanya gerung, terus kita jadi suci semua, ada golongannya. Terus di sini jadi mujizat. Apakah seperti itu kemuliaan? Sampai tante satu saat baca di, kalau tidak salah di PSI ya, Alkitab Terjemahan yang sederhana, ada penjelasannya. Kemuliaan itu, kalian pernah lihat kalau anggota DPR lagi rapat, hadirin yang dimuliakan, maksudnya apa? Mulia itu dimuliakan. Arti mulia itu apa? Hadirin yang dimuliakan, kan mesti gitu. Itu pembawa itunya MC-nya, pemimpinnya. Silakan berdiri, hadirin. Ya pokoknya anggota DPR yang terhormat, yang dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Kemuliaan itu apa? Itu tuh kalau tante nangkap dulu ya. Ini menurut tante.
Itu sesuatu sebagai pengakuan dia diakui. Bagi dialah kemuliaan sampai selamanya. Itu artinya kita mengaku dia, dari dia, oleh dia, dan untuk dia yang berhak mendapat pengakuan. Ini anak-anak remaja ini kan masa-masanya mereka mencari jati diri, ya toh? Sudah mendapatkan jati diri yang remaja? Sudah mendapatkan jati diri, mencari pengakuan. Dan kita, kalau kita bagi dia kemuliaan, artinya apapun yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa melayani di sini, mau nyanyi, mau nari, mau main musik, mau apapun juga, apapun yang kita lakukan, itu pengakuannya hanya untuk dia, bukan karena wah iya aku iso. Kemuliaan hanya untuk dia. Mudeng ya? Mudeng ya? Ada yang nggak mudeng? Tak ulang lagi. Ulang lagi malah ngantuk kan? Ya. Jadi segala sesuatu kalian punya panggilan, kalian Tuhan punya rencana yang berasal dari Bapa. Tapi yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita, Yesus yang ada di dalam kita, bukan dengan kekuatan kita. Jadi selama kita tinggal di dalam kita, selama kita hidup setia, Tuhan akan mengerjakan rencana itu di dalam kita. Yes. Dan kita ingat kalau itu terjadi, rencana itu digenapi, kita ingat yang dapat kemuliaan siapa? Tuhan, bukan kita. Oke? Mau nyanyi lagi tadi? Mau nyanyi? Oke, nyanyi. Coba ini. Tolong lagunya For From Me. Ada yang tahu lagu ini? Tidak tahu? Ya kita belajar ya. Ini soalnya yang mau diterjemah ke bahasa Indonesia. Belum ada yang ya? Ada guru bahasa Inggris kok. Dari dia oleh dia bagi dia. Untuk angel, bukan angel jadi wagu gitu ya. Kita belajar apa? Nyanyi bahasa Inggris aja ya. Tahu tak bahasa Inggris? Ngerti lah. Oke, come on. I love you. No. Yes, no. Ya kita belajar. Cuma 2 kalimat. To
segala sesuatu berasal daripada hidup kami juga berasal daripada. Dan kami mau sesuai firman hidup seperti Kristus hidup, hidup dalam ketaatan, menanggung apa yang harus ditanggung, menjalani apa yang harus dijalani, menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami, yang akan menyanggupkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami, yang akan menjaga jalan-jalan kami, langkah-langkah kaki kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami dan Engkau yang memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi seperti apa yang Engkau mau, sehingga hidup kami boleh kembali lagi kepadamu. Dan apapun yang ada dalam hidup kami, segala apa yang kami raih, kami tahu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala apa yang kami miliki berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu kami mau terus mengingat Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selamanya. Dan Engkau yang meneguhkan setiap anak-anak tempat ini, dan Engkau yang akan mengingatkan senantiasa apa yang Kau sampaikan malam ini. Karena kebangkitan Tuhan yang menjadikan kami mampu menyerah. Karena kami adalah lebih dari pemenang. Engkau sudah menang dari segala nikmat, bahkan atas maut Kau sudah menang, sehingga kami anak-anak lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus.